Mungkin saya akan mengirim link absensi terlebih dahulu ya. Bisa teman-teman akses di sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Chandra Dewi selaku dosen pembimbing magang kami, serta Ibu Asih Wulansari selaku guru pamong kami yang telah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini dalam penilaian ujian magang. Baik, saya izin memulai ya Bu. Silakan. Silakan Ibu Aprilia. Terima kasih Bu. Oke teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kali ini dan kegiatan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir kegiatan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mana nih teman-teman yang lainnya? Baru segini dan yang on kamera segini, yang lain apakah ada kendala? Terkendala jaringan atau bagaimana nih? Kok diam-diam aja sih? Apa masih pada tidur? Oke, jadi pada kesempatan kali ini, saya izin share screen ya teman-teman. Kita akan membahas materi yang berjudul bergaul yang baik dengan teman sebaya. Tujuan kita untuk mengkaji materi tersebut, saya mengharapkan agar teman-teman di sini nantinya dapat lebih bijak untuk berperilaku dan beretika sebagaimana mestinya. Baik. Kalau berbicara soal pergaulan nih teman-teman, sudah muncul di layar teman-teman semua? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau berbicara soal pergaulan teman-teman, pasti erat kaitannya dengan etika, dengan sikap, dengan sopan santun, entah dari tata bicara atau dari segi berperilaku. Etika itu sendiri biasa diartikan dengan sikap yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, teman-teman. Tujuannya dilakukan hal tersebut yakni untuk membentuk manusia yang beradab dalam suatu pergaulan. Tentunya kalau membicarakan soal pergaulan remaja nih, tentunya di dalamnya itu pasti ada kelompok-kelompok kecil. Misalnya yang dibentuk atas dasar komunitas yang memiliki hobi yang sama atau lain sebagainya. Dalam kelompok-kelompok kecil tersebut, jika teman-teman itu berada di dalamnya, tentunya dapat memberikan dampak atau pengaruh yang positif maupun negatif. Tergantung kita menyikapi dan bagaimana kita beretika di dalamnya. Ilustrasi konsep yang bisa teman-teman lihat di sini, jika teman-teman memilih atau melakukan hal-hal yang baik dengan teman sebaya, misalnya dengan membentuk kelompok belajar, lalu selain itu juga teman-teman mengembangkan hobi atau potensi yang dimiliki, itu tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak yang buruk terhadap dampak yang baik terhadap diri teman-teman. Kenapa demikian? Karena hal tersebut dapat mendorong diri teman-teman agar lebih menjadi pribadi yang memiliki potensi lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu.
Lain halnya jika teman-teman melakukan pergaulan yang buruk, tentunya akan membawa petaka, seperti bercanda yang keterlaluan dengan cara seperti ini. Teman-teman lihat sendiri. Lalu selain itu melakukan pelecehan seksual atau memakai obat-obatan terlarang. Hal tersebut membawa petaka, ya seperti teman-teman tahu, itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Selain teman-teman jika melakukan hal tersebut, teman-teman akan kena pidana, teman-teman juga tidak akan bisa memiliki pendidikan yang layak untuk teman-teman. Pendidikan itu kan salah satu hal yang dapat menunjang kerja nanti teman-teman kan. Nah, untuk itu harapan saya teman-teman dapat memilih secara bijak, teman-teman harus melakukan hal-hal yang seperti apa. Tentunya hal-hal yang baik ya. Oke, membicarakan tentang pergaulan remaja, banyak beragam bentuk itu di dalamnya banyak. Namun saya di sini hanya menggarisbawahi 2, yaitu pergaulan persahabatan dan pergaulan percintaan. Pergaulan persahabatan ini tentunya yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan hanya sebatas pertemanan seperti pada umumnya, yang didasari oleh adanya kesamaan. Lain halnya jika pergaulan percintaan. Pergaulan percintaan ini yang mana menurut saya pribadi itu yang paling banyak mudorotnya. Untuk teman-teman yang nggak tahu, mudorot itu apa sih, Bu? Apa sih, Kak? Jadi mudorot itu adalah hal-hal yang merugikan teman-teman sendiri. Contohnya apa? Kalau ngomongin soal percintaan, pasti nggak jauh-jauh dari pacaran. Pacaran bikin malas belajar. Terus juga bikin lupa nih sama, ingat sebenarnya sadar dosa, sadar diperhatikan nih, dipantau sama Allah, tapi suka khilaf. Nah, itu harapan saya semoga teman-teman menjauhi hal-hal tersebut. Karena jika teman-teman tidak pandai-pandai mengontrol dan mengelola diri, ya itu teman-teman akan terjerumus ke hal-hal yang dapat memberikan dampak yang negatif ke diri teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Melalui data statistik yang saya jadikan acuan oleh salah satu peneliti yang dilakukan pada tahun 2019 tentang pergaulan bebas di Indonesia. Di sini menunjukkan bahwasanya persentase remaja yang pernah melakukan hubungan seksual itu sebanyak 22,6%, teman-teman. Bayangkan, ini yang ketahuan, ini yang didata. Bagaimana yang tidak? Pernah menonton pornografi, remaja yang pernah menonton pornografi itu sebanyak 97%. Lalu remaja yang pernah melakukan aborsi sebanyak 21,26%. Jadi Dr. Eli Rusman, beliau adalah salah satu ahli psikologi yang sering melakukan penelitian terkait pergaulan bebas di Indonesia. Beliau sampai mengeluarkan statement bahwasanya ini di tahun 2019. Bagaimana di tahun 2021 nanti, 2021 ini gitu. Ini menandakan beliau juga berbicara bahwasanya dimungkinkan ada kemungkinan itu setiap tahunnya akan terjadi peningkatan terkait pergaulan bebas di Indonesia. Maka dari itu harapan saya benar-benar teman-teman di sini harus secara bijak dan lebih pintar dalam bergaul dengan teman sebaya. Lalu muncul pasti ya di benak teman-teman, gimana sih Kak cara membina suatu hubungan yang baik dalam bergaul dengan teman sebaya? Tentunya teman-teman di sini yang pertama harus belajar menghargai. Walaupun saya paham dan tahu menghargai itu memang sulit. Ya pasti ada iri-iri, ada dengki-dengki, misalnya kayak lah dia kan judes, dia kan gini, dia kan pendapatnya kayak gini mulu. Nah, tapi teman-teman kalau hal-hal tersebut tidak dimulai dengan diri teman-teman, lalu teman-teman hanya mengharapkan atau dimulainya dari orang lain, itu teman-teman nggak akan dimanusiakan oleh manusia. Karena untuk dimanusiakan oleh manusia, teman-teman harus memulai ya dari diri teman-teman sendiri. Contohnya dari
belajar menghargai, belajar menghormati. Lalu selain itu juga teman-teman diharapkan mempunyai sikap mau mengerti atau saling toleransi dengan teman sebaya. Maknanya apa? Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir pertikaian atau konflik yang terjadi antara teman sebaya. Lalu teman-teman juga, ini sepele banget nih yang nomor 4, mau memberikan pujian. Biasanya orang yang pelit pujian itu orang yang gimana ya? Orang yang sulit untuk mengatakan, oke, selamat atas prestasi yang kamu raih. Itu kan kayaknya gengsi banget gak sih? Tapi untuk membina hubungan yang baik itu perlu banget dilakukan teman-teman. Karena ini sepele tapi dampaknya itu bisa bikin orang tersebut tuh merasa, oh saya tuh dihargai, ternyata saya tuh diperhatikan sama dia gitu. Yang terakhir, yang nomor 5 itu teman-teman memberikan motivasi. Harapan saya di sini di kelas 10 TKJ 1 ini, teman-teman yang pintar dan berprestasi di sini mau memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum memiliki motivasi belajar yang tinggi gitu. Misalnya teman-teman harus saling merangkul satu sama lain. Nah, selanjutnya juga diharapkan dalam bergaul nih teman-teman tidak bercanda keterlaluan seperti yang tadi contohnya di atas ya. Lalu teman-teman selain itu juga harus menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Jangan cuma mau didengarkan tapi nggak mau mendengarkan. Itu salah banget teman-teman. Teman-teman harus menjadi pendengar yang baik. Lalu yang terakhir itu, jangan pernah mengkhianati kepercayaan. Karena seperti yang teman-teman ketahui, untuk memaafkan itu kan bukan hal yang mudah ya teman-teman. Maka dari itu usahakan jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh teman-teman yang lain. Lalu pertanyaan yang akan muncul dalam diri teman-teman tentunya, etika yang perlu diperhatikan itu apa, yang seperti apa, yang bagaimana sih Kak, Bu, dalam pergaulan dengan teman sebaya? Pilih teman yang berakhlak baik, karena teman yang berakhlak baik itu sudah pasti mereka itu memiliki perilaku yang baik, tutur kata yang sopan, karena mereka lebih paham bagaimana cara bersikap. Lalu bertemanlah yang memiliki semangat belajar yang tinggi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bahwa harapan saya, teman-teman di sini saling merangkul satu sama lain. Jangan mentang-mentang merasa, oh saya pinter nih, saya berprestasi, tapi cuma mau bergaul dan bergabung ya sama teman-teman yang pinter aja. Itu nggak bisa gitu teman-teman. Karena yang namanya hidup itu simbiosis mutualisme. Harus sama-sama saling menguntungkan satu sama lain gitu. Kalau teman-teman ngajarin temennya yang belum bisa kan, itu teman-teman selain dapat pahala, tentu teman-teman juga dapat nilai lebih tuh dari guru, dari teman-teman yang lain juga pasti ngeliatnya, oh ini si L ini nih, si L orang pinter terus baik lagi, nggak sombong gitu. Itu tentunya akan jadi nilai lebih buat teman-teman sebagai manusia. Lalu selain itu teman-teman harus mengembangkan sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok tersebut. Seperti yang saya katakan sebelumnya, harus saling toleransi, harus saling tolong-menolong. Lalu yang terakhir, hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Maknanya teman-teman di sini harus melakukan hal-hal yang positif. Oke. Dan ingat quotes ini. Mungkin teman-teman nggak asing lagi ya, tapi saya menghimbau agar teman-teman selalu ingat. Apa yang ditanam itu yang akan dituai. Kebaikan yang teman-teman tanam itu akan tumbuh sebagai berjuta-juta kebaikan nantinya. Percaya deh. Jadi teman-teman harus melakukan berbuat baik, harus berprasangka baik, jangan julid. Ubah habit negatif jadi habit yang positif. Habit yang negatif kayak gimana? Habit yang negatif itu misalnya yang tadinya teman-teman rumpi,
jangan lagi. Yang tadinya teman-teman ngebo kalau tidur, jangan lagi. Ubah habit yang positif, yang bisa membuat diri teman-teman ini jadi produktif. Lalu yang terakhir, teman-teman harus mampu menciptakan peluang. Karena apa? Masa muda ini masa membentuk diri loh teman-teman. Ketika teman-teman bisa mengasah potensi dan skill sejak dini, ya lebih baik lagi ke depannya. Jadi teman-teman tahu nih, fokus teman-teman tuh akan kemana. Jadi apa yang teman-teman lakukan tuh jadi nggak akan sia-sia gitu. Karena sudah terkonsep dan terstruktur dari awal. Kalau kata Om Mario Teguh nih, kalau engkau ingin yang sama, samalah dengan yang hebat. Tapi, jika engkau ingin yang berbeda, berbedalah dari yang buruk. Masa mau sih disama-samain sama yang buruk? Oke. Sekian presentasi dari saya. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman di sini untuk saling memberikan tanggapan. Adakah yang ingin bertanya terkait materi yang saya jelaskan tadi? Gimana teman-teman? Ada yang masih belum paham? Gimana nih Ahmad, sama Taufik, Yazid, Ding? Kelvin, Nabila, Gita. Gita, gimana Gita? Ada yang mau ditanyakan? Sahrul juga nih, Nay. Tumben-tumbenan pada malu-malu. Ada yang ingin ditanyakan seputar materi terkait yang tadi saya jelaskan? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, coba saya minta perwakilan dari teman-teman di sini untuk menyimpulkan terkait materi yang saya jelaskan tadi. Ayo, siapa yang bersedia sebelum saya tunjuk? Karena kalau malu-malu, saya pengen tahu aja keaktifan teman-teman ketika saya tunjuk nih. Ayo, tidak ada juga. Tidak ada nih, saya tunjuk ya. Coba Gita. Gita coba simpulkan terkait materi yang saya jelaskan tadi, Gita. Bagian yang mana? Yang akhir, yang cara beretika. Atau iya, apa Bu, yang tadi kalau misalkan jadi orang yang pintar itu lebih baik tuh ngajarin teman-temannya yang lagi kesulitan gitu, biar bisa dapat nilai tambahan guru. Iya. Selain itu, Git, Sama kita malu-malu ya ternyata. Gita. Oke, Bu. Oke, terima kasih ya Gita. Untuk teman-teman yang Sama-sama. lain, saya harapkan kedepannya bisa lebih aktif lagi ya dalam pembelajaran BK khususnya. Karena BK itu asik loh teman-teman. Oke, baik. Jadi sebelum saya menutup materi pembelajaran kali ini, saya ingin merefleksi terlebih dahulu dan menyimpulkan. Jadi teman-teman, terkait materi pembelajaran kali ini, harapan saya terkait apa yang kita bahas kali ini itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada diri teman-teman sendiri. Selain itu juga etika atau cara-cara bergaul yang tadi saya sebutkan bisa teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya itu, semoga teman-teman bisa baik karena terkendala oleh waktu, sepertinya pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk
materi layanan yang akan datang, itu kita akan membahas terkait kepribadian seseorang. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat meresap, dapat kita resapi, dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Baik, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di sini semangat ya. Semangat terus belajarnya.